Halo semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan bahas hal yang cukup ringan saja ya. Tidak seperti video-video sebelumnya yang cukup berat, saya pikir pembahasan mengenai apotek. Hari ini saya akan bahas mengenai perbedaan obat generik dan branded serta obat paten. Nah, ini penting sekali diketahui oleh teman-teman semua, khususnya yang bukan berlatar belakang farmasi atau bukan berlatar belakang dari tenaga kesehatan. Oke, simak video ini sampai selesai. Obat generik ini mungkin sudah dikenal sangat luas ya di kalangan masyarakat. Bahkan kami yang berada di pelayanan kefarmasian, khususnya di apotek, sudah sering sekali menemui masyarakat yang kemudian mencari apakah itu obat generik maupun obat paten atau yang biasa disebut obat branded juga ya. Nah, jadi ada stigma yang muncul di masyarakat ya. Sebagian besar masyarakat kemudian berpikir bahwa obat generik itu tidak lebih baik daripada obat paten, atau sebaliknya obat paten jauh lebih baik dibandingkan obat generik. Nah, ini menjadi pembahasan yang cukup menarik ya teman-teman semua, perbedaan antara obat generik dan obat paten. Nah, stigma ini muncul ketika yang dipertentangkan atau yang diperbandingkan adalah masalah harga. Dan kadang ada juga masalah efektivitas atau efek daripada obat tersebut setelah digunakan. Nah, jadi ada yang berpandangan pertama itu adalah masalah harga, di mana kita ketahui dan harus kita akui ya, bahwa obat generik jauh lebih murah dibandingkan obat paten. Nah, kemudian juga ada beberapa yang berpikiran bahwa ketika digunakan bahwa obat generik efeknya sedikit lebih kurang atau tidak menunjukkan efek dibandingkan obat paten itu sendiri. Nah, sehingga sebenarnya apa perbedaan antara kedua obat ini ya, sehingga muncul stigma di masyarakat seperti itu. Oke, teman-teman perlu diketahui dulu bahwa obat generik itu adalah obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi yang menggunakan nama daripada bahan kimia penyusun daripada obat tersebut. Nah, saya contohkan ya, obatnya seperti ini misalnya. Oke, nah dari obat tersebut kita lihat bahwa menggunakan nama yang sesuai dengan nama kandungan daripada obatnya. Contohnya paracetamol ya, antibiotik misalnya amoxicillin, itu dia menggunakan nama obat sesuai dengan kandungannya. Nah, kemudian yang menjadi ciri khas lagi obat generik itu adalah dia menggunakan logo dan tulisan generik ya. Atau kita biasa kenal dengan istilah OGB, obat generik berlogo. Nah, jadi ada label generik pada kemasan obatnya. Nah, berbeda dengan obat paten, yang dimaksud dengan obat paten adalah obat yang diproduksi perusahaan farmasi, yang mana hanya perusahaan farmasi itu yang memproduksi pertama kali, kemudian dipatenkan oleh perusahaan tersebut, atas nama perusahaan tersebut. Nah, kemudian masa patennya biasanya adalah selama 20 tahun. Nah, ketika obat ini diproduksi oleh perusahaan tersebut, dan sudah dipatenkan dalam masa paten 20 tahun, maka tidak boleh perusahaan farmasi lain memproduksi obat dengan kandungan yang serupa, kecuali memperoleh izin daripada perusahaan tersebut. Dan ketika 20 tahun itu sudah terlampaui, si perusahaan yang memiliki hak paten ini tidak melanjutkan paten tersebut, maka perusahaan farmasi lain berhak untuk memproduksi obat yang sama dengan merek dagang yang berbeda. Nah, jadi kalau obat paten itu ciri khasnya itu ya. Yang menjadi obat generik ini harganya kecenderungannya lebih murah ya dibandingkan obat branded maupun obat paten. Nah, jadi yang pertama itu adalah obat generik itu tidak memerlukan promosi. Nah, jadi dia tidak memerlukan promosi kepada konsumen ya, apakah itu nanti penggunanya, dokter penulis resep dan sebagainya, itu tidak perlu promosi. Nah, sehingga biaya operasionalnya bisa ditekan. Kemudian juga obat generik kan dia tidak memerlukan biaya untuk pengurusan paten ya. Nah, sehingga biaya operasionalnya murah, sehingga harga jualnya pun murah. Nah, sehingga tidak heran kenapa obat paten itu lebih mahal dibandingkan obat generik.
Nah, sekarang ada lagi selain obat paten dan obat generik, yaitu adalah obat branded, atau ada juga yang menyebut dengan branded generik. Nah, kalau branded itu adalah obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dengan merek dagang sesuai dengan perusahaan farmasi tersebut. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini misalnya ada produk paracetamol generik. Nah, dia memiliki beberapa branded. Nah, misalnya ini. Bisa teman-teman lihat ya masing-masing. Nah, jadi dari branded itu sesuai masing-masing perusahaan yang memberi nama. Dan kandungannya sama dengan kandungan obat generik. Nah, hanya bedanya pada nama dari kemasan tersebut ya. Tidak menggunakan nama generik. Itu adalah obat branded. Nah, obat branded berbeda dengan obat paten. Bisa jadi obat branded ini bukan paten ya. Nah, ini yang sering keliru di masyarakat. Ya, karena masyarakat selalu berpikir bahwa obat branded itu adalah obat paten. Padahal beda ya. Bisa saja obat branded ini adalah obat yang diproduksi menggunakan bahan kimia atau kandungan kimia yang sama dengan obat paten, tapi setelah melalui masa paten daripada perusahaan yang mengklaim paten tersebut. Nah, jadi dia diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang lain. Dan umumnya obat branded ini lebih murah dibandingkan obat patennya itu sendiri. Ya. Karena apa? Alasannya sederhana, promosinya tidak perlu gencar lagi ya, karena sudah dipromosikan oleh yang pemegang paten tadi. Kemudian di sisi lain juga dia tidak memerlukan biaya untuk pengurusan paten ya, karena langsung saja ya menggunakan komposisi yang sama dengan obat yang sudah dipatenkan sebelumnya atau yang sudah melalui masa paten sebelumnya. Nah, itu adalah obat branded. Nah, jadi yang mungkin sering teman-teman sebutkan di apotek itu yang dimaksud adalah obat branded ya, bukan obat paten. Karena obat paten itu sangat terbatas dan dibatasi juga oleh waktu ya. Kalau dia sudah melalui waktunya lebih dari 20 tahun dan tidak diperpanjang masa patennya, maka tentu dia sudah tidak berhak atas paten tersebut ya. Nah, sehingga bisa diproduksi oleh perusahaan farmasi yang lain. Nah, jadi tidak heran sekarang banyak sekali obat-obat mitu ya. Obat-obat yang bahan kimianya sama diproduksi oleh perusahaan yang berbeda dengan merek dagang yang berbeda. Nah, itu ya perbedaannya teman-teman. Jadi jangan keliru lagi ketika ke apotek tentang obat paten dan obat branded. Dan juga tentunya adalah obat generik. Nah, sekarang kita bahas stigma di masyarakat ya. Ada yang berpikiran bahwa obat branded atau obat paten itu lebih berkualitas dan lebih berefek dibandingkan obat generik. Nah, ini tergantung ya. Di farmasi ada yang namanya studi bioequivalensi dan ability ya, atau bioavailabilitas untuk menilai apakah ekivalen secara farmaseutik dan ekivalen secara terapeutik ya. Itu mungkin tidak perlu saya bahas di sini. Itu ada studi yang membandingkan itu, apakah generik dengan branded atau dengan paten itu kemudian nanti sama. Sama tidaknya itu sebenarnya tergantung dari bahan kimia atau kandungan kimia penyusunnya. Nah, selama bahan kimia atau kandungan kimia penyusunnya itu sama, harusnya tidak ada perbedaan efek terapi daripada obat generik maupun obat paten atau obat branded gitu ya. Selama juga manufacturingnya memenuhi GMP ya, Good Manufacturing Practice, atau CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik. Nah, selama dia memenuhi itu, berbagai unsur yang ada di sana dipenuhi, quality assurance dan quality controlnya dijalankan, harusnya semuanya itu bisa dijamin bahwa ada ekivalen antara obat paten dengan obat generik atau obat branded dengan obat generik. Nah, jadi teman-teman yang selama ini mungkin membandingkan antara branded dan generik, tidak usah khawatir ya menggunakan obat generik. Selama obat itu asli dan dia memenuhi persyaratan dalam hal pembuatan, maka harusnya dia memiliki efek terapi yang sama dengan obat branded maupun obat paten itu sendiri. Dan tentunya kita memiliki keuntungan lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan obat branded maupun obat paten. Nah, jadi tenang saja ya. Konsumsi obat generik tidak menjadi masalah ya. Asalkan tadi dia memang memenuhi persyaratan yang berlaku. Ya, mungkin demikian informasi dari saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan sharing dan informasi ya. Jadi
Bagi teman-teman yang memiliki informasi tambahan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan tentunya terakhir, tetap jaga kesehatan di saat pandemi yang lagi meningkat kali ini. Tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya, dimanapun berada, termasuk teman-teman yang sedang bekerja di apotek. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.